Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Mari kita simak bersama. Kisah debat antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu kisah yang terdapat dalam hadis dan mengandung pelajaran penting mengenai takdir, kesalahan, dan tanggung jawab. Berikut adalah uraian tentang kisah tersebut berdasarkan hadis yang syahih. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad dan tercatat dalam beberapa kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kisah ini terjadi di alam barzah, alam setelah kematian dan sebelum hari kebangkitan, di mana kedua nabi ini berdiskusi tentang takdir dan kesalahan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam pernah berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdebatan ini mengandung banyak pelajaran tentang takdir, tanggung jawab, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Mari kita lihat bagaimana kisah ini berlangsung. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Engkau adalah Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dan Allah meniupkan ruh ciptaannya kepadamu, serta Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Lalu, karena kesalahanmu, engkau menyebabkan manusia keluar dari surga." Nabi Adam menjawab, "Engkau adalah Musa yang Allah pilih dengan risalahnya dan firman-Nya. Apakah engkau mencela aku atas sesuatu yang Allah tetapkan untukku sebelum Dia menciptakanku?" Nabi Muhammad melanjutkan, maka Adam mengalahkan Musa dalam debat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Musa alaihissalam, yang dikenal sebagai salah satu nabi yang diberikan kitab Taurat, memulai perdebatan dengan bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam tentang kesalahan yang dilakukan di surga. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Engkaulah Adam yang membuat manusia keluar dari surga karena kesalahanmu, dan menyebabkan manusia menghadapi kesulitan di dunia." Nabi Adam alaihissalam menjawab dengan tenang, "Apakah engkau mencelaku atas sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebelum Dia menciptakanku?" Nabi Adam alaihissalam mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang Maha Mengetahui. Nabi Adam dan istrinya Hawa pernah tinggal di surga sebelum akhirnya Allah menurunkannya ke bumi. Setelah peristiwa ini, semua keturunan Nabi Adam tinggal di bumi. Hal ini menjadi penyebab Nabi Musa pernah menyalahkan Nabi Adam. Pertemuan Nabi Adam dan Musa mempersoalkan alasan dikeluarkannya Adam dari surga karena dosa yang ia perbuat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari berkata Qutaibah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad, beliau bersabda, Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga." Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas perkara yang telah Allah tetapkan atasku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku?" Maka Adam mengalahkan argumentasi Musa. 3 kali. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan meniupkan ruh, nyawa, ke dalamnya, menjadikannya manusia pertama. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas penciptaan Allah yang agung. Semua malaikat taat kepada perintah Allah, kecuali iblis, yang merasa sombong dan menolak untuk sujud. Karena kesombongan dan pembangkangannya, iblis dikutuk dan diusir dari surga. Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Hawa, di surga. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati semua kenikmatan di surga, kecuali satu pohon yang terlarang untuk mereka dekati dan makan buahnya. Allah memperingatkan mereka tentang godaan iblis dan agar tidak melanggar perintahnya. Iblis, yang telah dikutuk dan diusir, bertekad untuk menggoda Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Iblis menggunakan tipu daya dan bujuk rayu untuk membuat Adam dan Hawa mendekati pohon yang terlarang.
Iblis berkata kepada mereka bahwa memakan buah dari pohon tersebut akan memberikan mereka kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Terpengaruh oleh godaan iblis, Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon yang terlarang. Setelah melanggar perintah Allah, mereka menyadari kesalahan mereka dan merasa sangat bersalah. Allah menegur mereka atas ketidaktaatan mereka dan menyuruh mereka turun ke bumi sebagai hukuman. Allah juga mengingatkan mereka bahwa mereka dan keturunan mereka akan hidup di bumi dengan berbagai cobaan dan ujian. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah. Mereka harus menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, bekerja keras untuk mencari nafkah, dan mengalami berbagai kesulitan. Namun, mereka tidak pernah kehilangan harapan dan terus berusaha untuk memohon ampun kepada Allah. Adam dan Hawa berdoa dengan penuh penyesalan dan memohon ampun kepada Allah. Mereka mengucapkan doa yang diajarkan oleh Allah. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf, 23. Allah, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, menerima tobat mereka dan mengampuni dosa mereka. Namun, mereka tetap harus hidup di bumi dan menghadapi berbagai ujian sebagai bagian dari ketentuan Allah. Kisah perdebatan antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam mengandung banyak pelajaran berharga tentang takdir, tanggung jawab, penyesalan, dan pengampunan. Ini mengingatkan umat Islam untuk selalu sadar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan pentingnya untuk selalu bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun, dan setiap ujian di dunia ini adalah bagian dari rencananya untuk menguji dan menguatkan iman hambanya. Nabi Musa alaihi salam wafat sebelum Bani Israel memasuki Tanah Suci. Menurut tradisi Islam, tempat pemakamannya tidak diketahui dengan pasti. Musa wafat di usia 120 tahun, setelah menjalani kehidupan yang penuh ujian dan dedikasi untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Di Gunung Sinai, Musa menerima wahyu dari Allah dalam bentuk Taurat, yang berisi hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Musa berpuasa selama 40 hari sebelum menerima Taurat. Namun, ketika ia kembali, ia menemukan Bani Israel menyembah anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri, salah satu dari mereka. Musa marah, menghancurkan anak sapi emas, dan menegur kaumnya atas penyembahan berhala tersebut. Meskipun telah menyaksikan banyak mukjizat, Bani Israel seringkali menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Allah dan Nabi Musa. Mereka mengeluh tentang makanan, meragukan kepemimpinan Musa, dan bahkan memberontak pada beberapa kesempatan. Dalam surah Al-Baqarah, Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai bagian dari suatu hukum. Namun, mereka meragukan perintah tersebut dan terus-menerus bertanya kepada Musa tentang detail sapi betina itu, menunjukkan keraguan mereka terhadap wahyu Allah. Musa memimpin Bani Israel ke perbatasan Tanah Suci, Palestina. Namun, ketika diperintahkan untuk memasuki tanah tersebut, mereka merasa takut terhadap penduduk yang kuat dan menolak masuk. Sebagai hukuman atas ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka, Allah memerintahkan mereka untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun hingga generasi yang tidak taat itu digantikan oleh generasi yang baru. Kepemimpinan yang teguh, Musa menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan teguh meskipun menghadapi banyak tantangan dan pemberontakan dari kaumnya. Kesabaran dalam ujian, Musa tetap sabar dan tabah meskipun seringkali dihadapkan pada ketidaktaatan dan keluhan dari kaumnya. Keajaiban dan mukjizat, kehidupan Musa penuh dengan mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kepercayaan Musa yang tak tergoyahkan kepadanya. Pentingnya kepercayaan dan ketaatan, kisah Bani Israel menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Allah membawa konsekuensi yang berat. Pengampunan dan tobat, Allah menerima tobat mereka yang benar-benar menyesal atas kesalahan mereka, menunjukkan bahwa pintu pengampunan selalu terbuka. Kisah kehidupan Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya, Bani Israel, adalah kisah yang penuh dengan pelajaran moral dan spiritual. Ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kepercayaan yang kuat kepada kekuasaan dan rahmat Allah. Nabi Musa alaihi salam adalah contoh dari kepemimpinan yang teguh dan pengabdian yang tulus kepada Allah dan kaumnya. Hikmah dari perdebatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun juga harus memahami bahwa ada takdir yang telah ditentukan oleh Allah.
Takdir Allah tidak bisa diubah, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah tanggung jawab kita. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam memberikan contoh tentang pentingnya memahami dan menerima takdir dengan ikhlas. Kisah perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam memberikan kita banyak pelajaran tentang takdir, tanggung jawab, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk menerima takdir dengan ikhlas, bertanggung jawab atas perbuatan kita, dan selalu berusaha memperbaiki diri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kisah ini dapat memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.